Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisy Sintia Putri dengan NIM 2020050115, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara, Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang promosi kesehatan. Yang pertama yaitu, menurut model klasik dari Bloom, ruang lingkup sasaran promosi kesehatan adalah keempat determinan kesehatan dan kesejahteraan. Sebutkan satu persatu, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, faktor genetik atau diperluas menjadi faktor kependudukan. Yang kedua yaitu, sebutkan yang termasuk dalam 5 tingkatan pencegahan level dan Clark. A. Pencegahan primer yang terdiri dari 1. Peningkatan derajat kesehatan atau health promotion. Yang kedua, perlindungan khusus atau specific protection, pencegahan sekunder. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang keempat, pembatasan cacat atau disability limitation. Yang B, pencegahan tertier. 5. Rehabilitasi. Ruang lingkup promosi kesehatan yang bersifat komprehensif harus mencakup kelima tingkatan pencegahan tersebut. Yang ketiga yaitu, apakah seperangkat kegiatan minimal yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan dasar menurut WHO? Kegiatan-kegiatan itu ialah 1. Pendidikan kesehatan masyarakat untuk mengenal masalah-masalah kesehatan serta cara-cara untuk mencegah dan menanggulangi. Yang kedua, peningkatan ketersediaan pangan dan nutrisi. Yang ketiga, penyediaan air bersih dan kebutuhan sanitasi dasar. Keempat, pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik lokal. Yang kelima, pengobatan yang memadai untuk penyakit-penyakit umum dan kecelakaan. Yang kelima, penyediaan obat yang esensial. Yang keempat, sebutkan 3 hal ruang lingkup aktivitas yang lebih operasional menuju pada definisi yang dikemukakan Green dan Kauter serta kerangka Freire dan Proket. Yaitu, ruang lingkup aktivitas yang lebih operasional dapat kita rujuk ke definisi yang dikemukakan Green dan Crowther serta kerangka Freire dan Proket yang meliputi aktivitas pendidikan kesehatan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan peraturan serta upaya organisasi. Yang kelima yaitu, sebagai seorang calon bidan profesional yang akan melaksanakan tugas promosi kesehatan, sebutkan minimal 5 subbidang keilmuan yang harus dikuasai. Anda akan berhasil mengatasi keadaan jika menguasai subbidang keilmuan yang terkait, yaitu komunikasi, dinamika kelompok, pengembangan dan perorganisasian masyarakat, pengembangan kesehatan masyarakat desa, pemasaran sosial, pengembangan organisasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan media, perencanaan dan evaluasi, antropologi kesehatan, sosial kesehatan, dan psikologi kesehatan. Keenam, apa sajakah yang termasuk dalam prinsip promosi kesehatan dalam kebidanan yang harus diperhatikan agar membuat hubungan pembelajaran yang terjadi antara bidan dan klien atau sasarannya memiliki kualitas positif? Yang pertama yaitu berfokus pada klien. Klien mempunyai nilai, keyakinan, kemampuan kognitif, dan gaya belajar yang unik dan dapat berpengaruh terhadap pembelajaran. 2. Bersifat menyeluruh dan untuk holistik. Dan memberikan promosi kesehatan harus dipertimbangkan klien secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada muatan spesifik. Yang ketiga, interaktif kegiatan dalam promosi kesehatan adalah suatu proses dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi perawat atau petugas kesehatan dan klien. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan 3 karakteristik dalam perubahan perilaku? Yang pertama, perubahan intensional, yaitu perubahan yang terjadi berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, bukan karena faktor betulan. Perubahan positif dan aktif. Positif jika perubahan baik, bermanfaat dan sesuai harapan, merupakan sesuatu yang baru dan lebih baik dari sebelumnya. Aktif jika perubahan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi karena usaha individu itu sendiri. Perubahan efektif dan fungsional. Efektif jika perubahan tersebut berhasil guna dan membawa pengaruh makna dan manfaat tertentu bagi individu. Fungsional jika perubahan tersebut relatif menatap dan setiap saat siap apabila dibutuhkan. Perubahan tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan. Baiklah, hanya itu saja tentang promosi kesehatan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.